Kenalin, aku Safa. Karena video TikTok aku banyak banget yang nanya kayak Stranger. kan, aku pengen jelasin nih di sini gimana cara biar bisa masuk ke univ negeri di Turki dan gimana cara daftarnya. Pokoknya intinya jangan lupa dulu subscribe di YouTube ini, channel YouTube ini, terus follow Instagram aku Safa Zuhri. Jangan lupa juga follow Instagramnya Turknesia karena aku bakal jelasin semuanya di sini. Pertama, aku tuh dapet kayak kebingungan gitu kan, gimana sih kayak abis kelas 6, kelas 12 nih, pasti bingung kan, kayak masa-masanya bingung, ih sumpah gue mau lanjut di mana ya, kayak masih ada pikiran-pikiran kayak gue di sini atau di situ kayak gitu loh. Nah posisinya di situ aku milih dua antara Malaysia sama Turki. Nah aku tuh bilang loh ke mama aku kayak, mah kayaknya kalau misalnya Malaysia itu biasa banget deh, maksudnya kayak bukannya biasa univnya ya, maksudnya kayak banyak loh, udah banyak orang yang ada di Malaysia. Terus juga aku pengen nyari suasana baru yang bener baru banget gitu, maksudnya kayak yang ada 4 musim gitu loh. Kan gimana sih, pasti pengen kan yang kayak kuliah-kuliah di negeri yang 4 musim. Apalagi kan di Indonesia nggak ada salju, jadi kita tuh bukan Nora ya, tapi pengen aja sih kayak ngerasain gimana sih rasanya kuliah di negeri orang yang ada 4 musimnya. Akhirnya aku bilang ke mamaku, aku jelasin, mamaku terima, boleh tuh, gimana caranya, coba kamu cari-cari aja dulu. Nah kebetulan di situ ada kakak kelas aku, Kak Iko, yang kenalin kita sama Turknesia. Nah dia tuh pakai agen Turknesia ini gitu kan. Akhirnya pakai lembaga Turknesia ini, akhirnya kita chat kakaknya Turknesianya gimana cara biar daftar masuk gini. Akhirnya di bulan Desember 2019 kita langsung kayak kita bertujuh, maksudnya tuh kita itu aku bertujuh sama teman-teman aku ya, karena kita satu sekolah bertujuh tuh mau di Turki semua. Kita chat kakaknya, kata kakaknya, oh ya bisa nih, tapi kalian langkah pertama bisanya kayak tes yos dulu gitu kan, biar kalian itu bisa diterima lah. Maksudnya kalau misalnya nilai tes yos kalian kecil, seenggaknya ada nilai plusnya loh kalau misalnya kalian pengen ke berkas gitu. Jadi ibaratnya itu kayak ada step by step gitu, yos baru berkas, kalau misalnya menurut aku sih kayak gitu ya. Nah tapi nggak tahu juga deh, salah gak sih, kayak kalau misalnya aku salah ntar semoga aja dijelaskan. Kalian tinggal nanya lagi deh sama Turknesianya ya. Oke. Terus begitu akhirnya di bulan Januari, Februari atau Maret sih, pokoknya corona tiba-tiba ya kan. Terus akhirnya kita tuh kayak ada pasrah loh, kayak ini yos jadi gak sih, gara-gara corona takutnya nggak jadi kan. Aku mau jelasin dulu ya. Yos itu tuh ada 2 univ, yang paling univ keren gitu deh di Turki ya, Inono University dan Yildiz Technical University. Dia itu tuh pokoknya itu tiba-tiba corona kan. Pas corona kita bingung, ini jadi gak sih yos gitu kan, kita bertujuh tuh bingung. Kita juga dipulangin dari pondok kita anak pesantren by the way, makanya kita makin bingung loh, ini jadi gak sih yos tuh. Kita tuh udah sedih banget deh pokoknya kan, soalnya pengen ketemu teman-teman baru juga di lembaga kita itu. Terus kata teman aku, kayaknya sih nggak jadi deh kayak gitu, soalnya corona juga, mana bisa, soalnya tuh Indonesia lagi melonjak kayak banget sih waktu itu angka coronanya. Nah dari situ ternyata semuanya dibatalin. Terus kata kakaknya, udah kalian ikut aja ke seleksi berkas. Oke, kita ikut seleksi berkas. Seleksi berkas itu kita biaya awal ya, kita harus bayar 10 juta. Biar kita tuh kayak serius gak sih nih orang gitu, 10 juta. Nah akhirnya kita bayar 10 juta. Udah sama kakaknya kayak disuruh milih kan 3 univ apa sih yang kalian pengen. Kalau nggak salah sih ada 6 univ ya pilihan dari Turknesia, tapi selebihnya juga mereka bakal milihin univ yang nggak ada di daftar mereka. Oh ya kan aku bertujuh kan satu sekolah, jadi kita tuh buat grup gitu loh bareng-bareng, kayak sharing kalian di univ mana nih, jurusan apa aja nih gitu. Tiba-tiba pas di bulan Juni apa Juli gitu kan, yang di Indonesia udah dapet pengumuman semuanya kan, kayak keterima di univ ini, univ itu. Kita tuh sama sekali belum, gara-gara di Turki itu emang agak lambat gitu kok nggak salah pendaftaran pengumumannya. Terus kita tuh kayak udah deg-degan banget deh, sumpah ya Allah, kalau misalnya gue nggak dapet di Turki, gue mau di Indonesia tapi Indonesia ditutup tuh gimana, kayak gitu kan. Akhirnya kita pokoknya berserah diri aja deh, kayak gimana pun hasilnya berarti emang itu yang terbaik dari Allah gitu kan. Tiba-tiba pas bulan Juli teman aku tuh ada pengumuman dari Bartin University.
temen aku keterima di Bartin University, temen aku 2 orang doang, sedangkan kita berlima belum keterima di mana-mana. Itu tuh deg-degannya ada sih pasti, kayak gimana ya, gila temen gue udah dapet masa gue belum dapet sih. Kan yang kayak gitu, kayak mereka berdua udah tenang nih bisa ngambil si Bartin dulu deh pokoknya, kita berlima masih kayak lantang-lantung aja loh, kayak ih sumpah gimana dong. Akhirnya aku di situ kayak berserah diri aja, jadi aku doa aja yang banyak gitu kan. Terus gitu tiba-tiba di bulan selanjutnya ada pengumuman dari Kahramanmaraş. Itu aku masuk di Kahramanmaraş University, itu univ pertama yang aku masuk di Turki. Aku keterima di public relation. Itu aku senang banget sih karena itu jurusan aku pengen banget di public relation itu. Terus udah kayak gitu, tapi aku nggak pengen di univ itu gitu, tapi aku kayak ya udahlah alhamdulillah, yang penting keterima dulu ya kan. Terus akhirnya aku ambil lah tuh Kahraman itu. Tiba-tiba aku dikasih tahu kalau misalkan jurusan yang aku pilih itu bukan S1 tapi D3. Itu sedih banget sih, dan itu cuma aku doang yang dapat D3, teman-teman aku S1 semua. Mau nggak mau ya udahlah aku ambil aja dulu biar dapat apply visa gitu kan. Soalnya kalau misalkan di Turki kalau misalnya udah ada visa pelajar itu tuh udah bisa kemana aja gitu, maksudnya kalau misalkan kalian pengen pindah univ lagi tuh masih bisa gitu, bisa kok, gampang lah pokoknya, yang penting visa dulu aja gitu. Akhirnya ya udah aku ambil tuh kan Kahraman, aku bayar 1 semester. Pas aku bayar 1 semester, aku bayarnya ke kakaknya, jadi kakaknya yang ngurusin, kakak Teknesianya. Oh ya, terus udah gitu aku masih nunggu univ yang lain kan. Terus tiba-tiba di bulan selanjutnya itu aku dapat di Dokuz Eylül University, itu di Izmir. Itu cuman dari 7 temen aku tuh cuman aku doang yang dapat. Aku akhirnya misah sama teman-teman aku yang ber-7 ini, aku ambil yang di Izmir karena 5 teman aku ini kan keterima di KSU kan, salah satu juga aku tuh yang 5 ini. Nah kita berlima milih KSU, tapi pas udah aku bayar KSU, aku akhirnya cabut di KSU-nya, aku daftar lagi di Izmir. Jadi aku emang pindah-pindah univ. Emang ini drama banget sih sebenarnya, drama banget. Aku tuh sampai kayak bingung sendiri. Terus kayak gitu akhirnya tapi aku masih nunggu nih univ yang lain. Aku tapi udah daftar di Izmir kan 1 semester. Jadi di Kahraman aku daftar 1 semester, di Izmir aku daftar 1 semester, kayak gitu loh. Jadi aku punya 2. Jadi aku punya 2 nama gitu di univ. Cuman kayak Kahraman aku bentar lagi udah angus deh, biarin deh. Nah di Izmir aku udah dapet di web pelajar, aku udah masuk web pelajar di Izmir. Terus tiba-tiba aku dapat kabar lagi kalau aku keterima di Ankara University, dan itu juga anak DN, maksudnya satu sekolah sama aku, cuman aku doang yang keterima. Ankara itu by the way univ ternama ya di Turki, bukan international rank, karena aku ini banyak banget dapat hujatan kayak yalah di Turki juga dia yang dapat yang univ-univ yang dia dapetin juga nggak kalah bagusnya sama univ di Indonesia. Ya udah sih, yang penting gue dapet univ di Turki, emang bisa kan gitu. Maaf, kesel. Beberapa hari kemudian aku diumumin kalau misalnya aku keterima di RSS University. Nah sumpah itu aku baru kayak ya Allah, nggak nyangka gitu kan. Ini tuh gila orang, ya Allah, aku nggak pintar sama sekali ya, makanya aku kayak terbata-bata gitu kalau ngomong, gara-gara aku masih nggak nyangka gitu. Terus kemarin juga ada yang ngomong gitu di di komen TikTok aku, iyalah Turki gampang kali masuknya, apalagi lu pakai agen, yang penting lu punya duit. Woi, kalau misalkan gue punya duit ya, tapi gue emang gak dapet ya, emang gue gak dapet gitu loh. Terus juga kakak-kakak Teknesi itu cuma ngebantu lu daftarin doang, dapet gak dapetnya tergantung nilai lu gitu. Oke, paham gak? Sekarang aku mau jawabin Q&A dari kalian di next. Nih pertanyaan pertama, Kak kok bisa keterima di 4 univ, tipsnya dong. Aku nggak ada tipsnya sama sekali karena aku pakai jalur langit. Aku di situ doa sama Allah gitu loh, kayak paham lah ya jalur langit kayak gimana. Jadi kita lebih ngandelin pendekatan kepada Allah. Kalau misalkan cara aku ya, aku tahajud, aku al-waqiah, aku istiqoroh, aku hajat tiap hari. Itu setiap hari aku lakuin. Terus juga sholat tepat waktu pastinya, aku yasinan juga. Jadi itu tiap hari nonstop dari bulan Juli sampai bulan
September ini. Aku lakuin itu terus, alhamdulillah. Gini, motivasi kakak kuliah di luar negeri itu apa? Motivasi aku kuliah di luar negeri karena aku pengen nyoba hal baru, aku pengen mandiri, aku pengen bisa banggain nama Indonesia di Turki, karena aku pengen aktif organisasi juga di sana. Aku pengen punya nilai yang bagus di Turki biar orang tuh kayak bilang, ih gila orang Indonesia ternyata pintar-pintar ya kayak gitu, padahal nggak pintar sama sekali gitu kan. Padahal sepada aku tuh nggak pinter. Pertanyaan ketiga, kakak pinter ya, pantas keterima. Apa daya aku yang sekolah nilai jeblok terus. Aku nggak pintar sama sekali. Kalau misalkan kalian tahu aku ya, teman-teman aku juga pasti tahu aku. Sumpah, aku tuh nggak pintar sama sekali. Aku selalu ranking belasan di kelas. Terus aku juga pernah ranking terakhir, nggak terakhir banget sih, maksudnya kayak 2 terakhir, 3 terakhir. Terus kayak 20-an gitu aku juga pernah dapet kayak gitu. Aku juga di sekolah kelas paling akhir, yaitu kelas 6I. Anak IPS yang anaknya tuh santuy, enak-enak, pokoknya asik-asik deh, makanya. Tapi di situ juga kelas aku juga 6I pada masuknya lintas minat semua. Keren kan? Itu hoki-hokian, orang itu hoki-hokian guys. Yang penting ada niat, ada usaha, ada doa, ada restu, itu paling penting. Tapi kalau misalnya ditanya ya, kakak pinter ya? Aku nggak pinter sama sekali. Semuanya itu berkat jalur langit. Udah itu doang, berkat jalur langit. Insecure banget Chris, gimana cara bisa kayak kakak? Aku lebih insecure sama Maudy Ayunda. Kelima, berangkat kapan ke Turki? Aku berangkat tanggal 10 September ini. Doain ya guys, semoga aku selamat di perjalanan. Yang keenam, pakai mandiri, lembaga atau beasiswa? Aku pakai lembaga Turnesia yang bener apa namanya ngebimbing kita banget dari awal masuk sampai kita di sana nantinya. Jadi kalau misalnya di Turnesia, jadi kan ada lembaga yang apa namanya ngebantunya cuman kayak di masuk Unive doang kan. Kalau Turnesia ini tuh dari kamu masuk sampai kamu di sana, sampai kamu dapat tempat tinggal, dan bakal dibimbing sama mereka selama 3-6 bulan. Enak kan, asik kan, makanya pakai Turnesia biar kita bisa ketemu nanti. Soalnya setiap Turnesia itu ada angkatannya masing-masing, jadi kayak ada alumni gitu loh. Sumpah itu seri-seri kayaknya. Terus yang ketujuh, bahasa kuliahnya pakai bahasa Turki atau Inggris? Aku pakai bahasa Turki, jadi aku les tomer dulu, nanti setahun baru bisa masuk univ gitu loh guys. Biaya masuk Turki itu berapa? Turki itu termasuk kota pelajar banget karena apa-apa murah. Terus hidup biaya di sana juga murah, tergolong murah banget daripada di Jakarta, sama aja sumpah. Terus SPP juga murah banget guys. SPP itu aku 1 tahun tuh nggak nyampe 10 juta. Nggak nyampe 10 juta, kayak tergantung jurusan yang kalian pilih ya kan. Kalian tuh bisa milih apa namanya, mau bayar 1 semester dulu atau langsung 1 tahun, 1 tahun gitu. Nah kalau misalnya aku 1 semester dulu karena aku pengen ganti jurusan tahun depan. Bisa ganti jurusan lagi guys kalau misalnya nggak seru. Kak, beasiswa di Turki gimana ya caranya? Aku nggak tahu caranya gimana, cuman kayaknya kalian harus sering-sering pantengin webnya Turki Bursa Lari deh. Pertanyaan selanjutnya, kakak ke Turki pakai tes apa? Aku pakai tes berkas, tapi aku dapat yang satu yang di Dokus Elul itu. Udah itu. Nge-DM aku juga kemarin, kakak kadang ada ngedownnya gak sih mau kuliah di luar negeri? Soalnya teman-teman aku tuh kayak pada nyepelein gitu. Sumpah mana temannya sini pengen tak jitak. Wah, orang kayak gitu dimin aja ya, dimin aja. Alhamdulillah aku tuh orangnya pede, jadi kalau misalkan ada orang yang kayak lu kayak gini dah, lu kayak gak cocok dari luar negeri, ya gue bodo amat. Soalnya ya hidup gue yang jalanin siapa coba. Udah gak usah didengerin, emang isi omongan orang-orang tuh gak bakal ada habisnya kok kalian dengerin. Jadi oke, ini pilihan kalian, hidup kalian juga kalau misalnya udah kuliah gak bakal ketemu lagi sama teman-teman kalian yang ngujat kalian itu. Jadi yaudah jalanin aja, oke. Kak, dari 4 universitas itu kakak akhirnya pilih yang mana? Aku akhirnya pilih RCC. Karena terus kan banyak banget kan yang bilang pasti bingung banget tuh memilih yang mana. Enggak, aku gak bingung sama sekali karena dari awal aku udah nentuin aku pengennya di RCC University gitu kan. Soalnya dia di gunung juga, apa namanya, kayak adem gitu loh. Mungkin kalau misalkan kurang jelas, pokoknya itu aja dulu deh, apa namanya, pertanyaannya, aku capek. Sekian cerita dari aku, semoga ngebantu kalian juga yang mau kuliah tahun depan. Terus juga apa namanya, aku doain kalian juga bisa di Turki dan keterima di Turki. Yang paling penting tuh 3 ya guys, 3 ya,
Yang paling penting itu 3, doa, restu orang tua, sama usaha kalian gitu kan. Pokoknya 3 itu tuh harus kalian harus kalian gitu, kayak gitulah intinya. Tapi yang paling penting tuh restu orang tua. Kalau misalnya orang tua kalian nggak pengen kalian di Turki, atau kayak udahlah di Indonesia aja gitu, udah ikutin aja, karena semua ini tergantung restu orang tua. Sekian dari aku, jangan lupa subscribe YouTube channel ini, terus juga jangan lupa follow Instagram aku. Di YouTube ini aku bakal sering banget update nanti pas sudah di Turki, karena aku pengen sharing banyak ke kalian ya kan. Terus juga kalian juga jangan lupa follow Instagram Turknesia. Kalau misalnya aku kurang jelas-jelasinnya atau aku kecepatan, kalian bisa chat di @turknesia. Follow dulu Instagram, follow aja dulu, follow terus tanya-tanya yang ada di nomor telepon ada di bionya. Oke. Bye bye, semangat buat yang mau kuliah tahun depan di Turki. Semoga kalian terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.